Halo, and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Episode ini spesial ya Mike, karena sekarang kita akan bahas chip strategy dan wildcard option. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel dan follow kita di IG dan social media lainnya. Nah, Mike, dengan double dan blank game week sudah deket, kita sebagai FPL managers kan harus mikirin nih, kapan kita mau mainin chips ini nih. Dan as a refresher again, game week 25 itu confirm double game week buat City, Brentford, Liverpool, dan Luton. Game week 26 confirm blank game weeks buat Chelsea, Liverpool, Spurs, dan Luton karena ada Carabao Cup final. Game week 29 akan blank game week juga karena ada FA Cup round 6. Dan as of now, cuma ada Brentford, Burnley, Fulham, dan Spurs yang confirm akan main di 29. Sisanya masih nanti karena kemungkinan blank game week 29 ini akan jadi yang paling besar ya di season ini. Dan game week 34 kemungkinan akan double dan blank yang bersamaan based on FA Cup results nanti, karena FA Cup semifinal akan ada di game week 34 itu ya. Dan game week 37 terakhir itu double game week terbesar yang akan ada di season ini. Jadi selain itu semua, Bournemouth sama Luton Town juga masih belum dikonfirm nih kapan reschedule akan dapat double game week ya. Gitu. Oke, Mike, langsung aja nih kita bahas chip strategi kita dulu ya. So far lo chips yang masih ada apa aja nih? Semua masih ada, Bos. Oke, nice. Belum pakai, asli belum pakai semua. Wildcard 2 juga belum kan? Wildcard 2 belum. Lo emang udah pakai? Belum sih, belum. Masih full. Strategi lo gimana nih buat semua chips ini? Ah, triple captain yang pertama. Mungkin di 25, mungkin. Masih belum tahu juga gitu. Bench boost di 37 yang big game week nanti gitu, big double game week itu. Ah, sebenarnya wildcard gue juga udah agak-agak butuh sih sebenarnya, ya kan? Ah, either di game week 30 atau 31 atau whenever kita dengar Salah udah balik dan mainin satu game Oke. gitu. Free hit di 29. Ya itu ya, itulah ya. Itu ya well, ini kan bisa diplankan, tapi again main begini ya, maksudnya kalau chip-chip ini kan juga nggak bisa, bukan chip sih. Soalnya FPL tuh nggak ada sesuatu rumus yang pasti lah gitu. Yes, If you are betul. happy then just do it gitu loh. So ya, Yes. we'll see. Itu sih Setuju. sebetulnya kayaknya pemikiran gue ya gitu. Banyak sih yang kayak gitu emang. Gue juga planningnya triple captain di double game week 25 sama free hit di 29 pas blank game week, sama bench boost juga di 37 di double 37. Wild card nih yang sebenarnya agak bingung sih. Either di 26, 27 setelah blank game week, atau even 35 setelah double sama blank game week yang 34 itu. Jadi menuju, Tapi bukannya tim lu masih oke ya untuk sampai 28 ya? sebenarnya ya as of now, as of this recording masih oke, tapi di 26 gue ada 5 orang yang akan blank dan gue cuma ada satu free transfer doang tiap minggunya. Jadi 24 udah gue pakai. Ini kita recordnya sebelum deadline game week 24 ya BTW. Jadi 24 gue udah pakai. Jadi 25 nanti gue akan ada free transfer cuma satu, dan 26 ada satu lagi gitu sih. Cuma itu doang, cuma dua. Ya kalau gue pakai semuanya sih harusnya bisa sih. Di 26 maybe 25 gue ngeroll, 26 gue buang 2 orang, jadi ntar benchnya gue full on yang blank. Tapi ya we'll see gitu. Oke, paling ya strategi yang lain sih kebanyakan nih gue agak baca-baca juga sama konten-konten orang, strategi make chipnya gimana.
Ada yang bilang wildcard di 27 setelah blank game week 26. Terus mereka nanti kalau katanya kalau wildcard sebelum game week 29 yang paling banyak blanknya, most likely harus make free hit di 29. Ya, agree. Kayaknya lu mau wildcard gimana pun 29 lu pasti free hit gak sih? Ya, nggak tahu sih, kan sekarang yang baru confirm baru 2 matches doang kan. Yang Ya. tapi kan masih sampai kalau nggak salah kita tahu full blank game week 29 itu siapa aja yang akan blank itu harusnya ya sebelum game week 27. Kita udah punya full confirmation. Tapi again, ya jadi sebenarnya bisa aja sih kalau orang-orang pada maybe -4 a few weeks, nggak tahu sih ya, semua masih tergantung karena nggak tahu kan pastinya siapa aja yang akan blank. Tapi yes, kalau pada wildcard sebelum game week 29 most likely free hit di 29 dan bench boostnya itu di 34 atau 37 yang double gitu. Terus ada lagi nih yang bilang katanya most likely akan free hit di 25 atau 26. Terus mereka akan wildcard di 30 setelah blank game 29 dan bench boostnya di 34 37 sama. Terus ada lagi strategi yang lain katanya free hit di 29, wildcardnya di either 30 atau 35, bench boostnya di 37. Ya, tapi sih most likely semua orang akan bench boost di 37 karena itu um, ya double game week terbesar season ini gitu. Terus for triple captain itu sebenarnya chip paling gampang sih yang dipakai ya kan, karena nggak terlalu impactful juga sebenarnya, ya cuma kapten lo dikali lagi kali 3. Kalau lagi bener sih. Iya, ya lagi bener ya, tapi again ya menurut gue paling gampang sih mainin game week triple captain, ya mainin aja yang di double kan gitu. Ya udah, I think that's the strategy yang ada yang mau tambahin lagi nggak, Mike, untuk Enggak. strategi sebenarnya? Ya, kayak yang tadi gue bilang aja sih sebenarnya. Enggak, everyone can say anything, bisa ada rumus ayo ayo, tapi at the end of the day, if you feel it, just do it. I think that's the basic of FPL sih. Ya, ya, ya. Oke, kalau gitu maybe that's it for chips. Kita lanjut aja nih ke yang besarnya, wildcard. Kita milih siapa aja nih wildcard yang menurut kita aset-aset mana aja yang menurut kita penting untuk dimasukin kalau kita wildcard beberapa game ke depan. Kita mulai dari kiper dulu kali ya, Matt. Ini mau pakai salah apa nggak pakai salah nih? Ya, terserah. Ini gue buat game week 24 dan 25 lah ya, berarti kan. Boleh, boleh. Game week 24 dengan merencanakan lu bakal attack game week 25 lah ya. Hmm, Oke, yes. fair enough. Oke. Kalau gitu, kiper siapa nih, Mike? Dua kiper ya. Gua ada di Flecken dan Dubravka. Uh. Oke. Lo going away from Areola nih. Ya, karena 24 dia dapat Arsenal, Bos. Sulit juga. Walaupun West Ham sama Arsenal lately lagi seru sih. Duel London tim ini, ya kan? Cuman ya tadi apa namanya? Si Dubravka dapat New Nottingham. Easy choice, ya kan? Ya. Habis itu Flecken dapat Wolves. Itu agak berat sih. Ya, not bad lah. Ya. Tapi kan budget wise ya, kita kan ngomongin budget wise gitu. Kalau nggak sih pasti Ederson gitu kan. Cuman nggak visible, nggak make sense. Jadi kiper dari gue Dubravka atau Flecken dan Flecken. Lu siapa? Gue pasti Flecken. Kedua nggak tahu ya. Mungkin dengan gue harus ada yang enabler sih. Satu kiper. Most likely masih ke Areola atau even Turner himself. Kayak balik lagi. Jadi tapi kalau lo maunya satu goalkeeper aja set and forget atau lo akan rotating lagi nih? Ya, well sekarang gue punya 2 rotating yang cheap jadi ya. Tapi biasanya gue satu set and forget sih. Okay. Tapi betul gue lagi ada 2 yang bisa rotate dan berhubung harganya oke. Jadi kayak I don't think I'll change them sih.
Hmm. Alright, oke. Next kita lanjut nih ke defenders. Oke, gue dulu ya. Satu yang gue pasti masukin TAA itu most likely 100%. Kedua gue, ini susah sih. Maybe Gabriel karena Arsenal jadi tetap one of the best defenses in the league. Ketiga gue mau masukin Newcastle defense karena walaupun again setelah dibantai Luton 4 menurut gue itu one match aja, one match wonder. Jadi gue mau masukin tapi bukan Trippier. Gue mau masukin budget enabler either Burn atau Botman yang masih 4 komaan. 4. Ini susunan pemainnya berdasarkan uang yang lu punya sekarang lah ya, berarti ya. Iya. Oke. Karena tergantung team value juga kan berarti. Next, yang keempat maybe Doughty, Alfie Doughty-nya Luton. Again, as a budget enabler dan dia juga attacking. Ya, 5 maybe kalau gue masih ada duit, Trippier is a good choice. Jadi gue double defense Newcastle. Lo gimana? Siapa aja nih defenders 5? Gak jauh beda sih. Gue akan masukin Trippier, terus Trent. Tapi abis itu dua enablernya Diego Carlos sama Brand White. Abis itu kalau ada, gue masih belum tahu ya. Mungkin Doughty, ya Doughty. Mungkin jadinya 3-4-3 yaitu Trippier, Doughty dengan Alexander Arnold sih. Untuk 24 dan 25 ini. Yes. Tapi nanti disclaimer habis 25 dan 26 gue mau Udogi. Kenapa nggak langsung Udogi aja dari sekarang? Karena 25-nya ngincar double game week. Ya walaupun berat sih double game week-nya, cuman ya we'll see lah. Yeah. Oke. Let's move on then ke midfielders. Siapa nih, Mike? Lu dulu. Gue sambil ngecek apakah yang gue masukin tuh bisa apa enggak gitu. Oke. Gue ya. Agak bingung sih, sumpah. Tapi kayaknya yang pasti gue masukin dan probably as a long term hold, season hold even sampai at the end of season. 1, Palmer. 2, Richarlison. 3, Foden. 4 kelimanya nih gue bingung. I don't know. Again, Saka nih bikin gue pusing sih sebenarnya. Kayak nggak terlalu konsisten, tapi belakangan ini setelah gue jual dia return. Ya of itu course, poinnya Pak. Usual, tapi nggak tahu ya dengan Saka sih bikin bingung sumpah. Kayak lo literally ngelawan majority karena Saka sekarang berapa sih? 60% kan ownership-nya paling tinggi midfielders. I don't know, tapi for now maybe let's skip it. Jadi skip Saka, probably enablers-nya gue Garnacho again. Sama maybe Gordon kalau dia fit again. Ya karena 24-25 ya. Gue nggak masukin Saka karena kita tahu dia nggak tahu. Kita masih belum tahu nih Saka masuknya kapan. Salah masuknya kapan. So jadi Richarlison, Foden, Palmer, Garnacho, dan Gordon. Itu midfielders gue. Lo siapa? Ini disclaimer ya. Gue udah ngitung masuk nih di gue. Masuk di gue. Tadi gue tarik ucapan gue nggak Doughty atau Gabriel karena bisa aja Pedro tadi belakang Trippier, Pedro, Trent, Diego Carlos sama Brand White. Tapi bisa aja Gabriel karena ngincer 26 Arsenal kan tetap main kan, sedangkan Spurs enggak gitu loh. Tapi ya karena kalau akan free hit ya it doesn't matter anyway gitu. Ya belum tentu free hit juga sih. So we'll see ya. 29 kan. Terus tengah gue ada Luis Diaz, Foden, Richarlison, Palmer dan Diego Jota. Benchnya yang di 5 Luis Diaz, Foden, Richarlison, Palmer, Diego Jota. Yang di bench Palmer gitu. Oke. Depannya gue akan ada Tony, Watkins dan Haaland. Jadi in total di 3 ini timnya nggak akan berubah sih.
Game week 24, 3-4-3, Trippier, Poro, Trent, tengah Diaz, Foden, Richarlison, Jota. Habis itu depannya Tony, Watkins, Haaland. Nggak akan berubah. Nanti di 25 juga. Nah, di 25 gue dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang double game week. Dan kayaknya lebih firm dibanding kita harus masuk ngandelin pemain-pemain kayak Luton gitu loh. Iya, true. Liatin banyak banget. Kayak lu juga tadi sempat sebut Doughty kan. Cuma kan Doughty lawannya bukannya gampang Pak MU dan Liverpool gitu loh. Yes. Sama aja bohong menurut gue ya. Mungkin yang masih bisa dapat tuh Adebayo gitu, tapi Adebayo lawan Watkins yang lawan apa? Watkins lawan Fulham. Adebayo iya double game week MU dan Liverpool gitu loh. Ya, we'll see about it. I think I wanna put the bet on Watkins sih lawan Fulham. Ya, setuju. Gue juga depannya sih Haaland of course. Maybe Watkins again. Aduh, tapi gue nggak suka banget sih. Gue udah jual Leeds balik lagi tuh. Iya, tapi kayaknya I don't know. Watkins season hold apa enggak ya? Gue masih agak bingung sih. Ya, tapi for now maybe let's go with him. Enablers-nya I don't know. Maybe Kunha. Kayaknya Kunha sih. 3 depan itu. Dan kalau gue masih ada duitnya, ya gue probably gedein di midfield-nya lagi. Maybe, ya of course Jota harus masuk sih. Ya. Gitu. Nah kalau tadi gue yang kayak gitu di 26-nya, gue -4. Gue bisa mainin -4. Atau dari awal gue udah nggak pakai Pedro Porro, itu Gabriel. Jadi nanti di 26-nya gue cuma nggak minus gitu. Berarti Luis Diaz sama Jota out buat Neto sama Huang. Udah deh, bench-nya itu Richarlison, Palmer, sama Trent. No minus at all. Kalau gue ya. Yeah. Menarik sih. Oke. Kalau harus game wildcard, that's gonna be my team. Ya. Yeah. Tapi most likely lo akan wildcard kalau Salah udah oke. Tapi dan main 1 game. Dalam double game week main 1 game, apa kayak udah pasti akan starting. Misalkan dia balik di 27 pun gue harus lihat dia main 1 game gitu. Oke. Oh, lo nambahin 1 minggu dulu setelah dia starting. Iya. Karena cederanya gini loh. Salah nih 2 musim terakhir tuh almost main semua game coy. Iya, Mungkin dia cuma main 1 game gitu kan, diistirahatin. Ya kan? Dan biasa kata cedera. Dan ini langsung balik coy dari Mesir. So I think it's kind of serious gitu loh. Dan biasa kalau nggak bisa langsung in kan. Cuma KDB doang sih ini yang habis cedera panjang masuk langsung ngepoint tuh KDB doang. Enggak, dia pun dimainin di reserve dulu kan. Iya. Gitu loh. Kalau Salah kayaknya nggak mungkin langsung main di reserve, langsung masukin ke atas gitu loh. Karena kan langsung. Liverpool nggak banyak pemain yang nggak kayak City. True that. Oke. Menarik. Well, yeah, I think that's it, no? Untuk strategi dan wildcard-nya. So, yeah, I think that's our time dulu nih. Thank you yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, dan kita ada di TikTok, X, dan Threads juga. So, make sure buat follow itu semua. Kita akan probably will make this video again, wildcard, mungkin setelah 26 atau maybe pas 30 atau 33, but for sure kita akan balik lagi dan update wildcard options segini sih. Yes. Okay, Mike, thank you for your time today, a short video today. Good luck buat semua, we'll see you next time. Bye.